Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masuki materi baru al-idhofah, yaitu menggabungkan dua kata benda atau lebih hingga memiliki makna baru. Ya, idhofah sebenarnya artinya adalah menisbatkan isim kepada isim yang lain. Kita memiliki dua kata benda, misalnya babun dan faslun. Kemudian babun dan faslun ini kita digabungkan yaitu diidhofahkan kepada nakirah, dinisbatkan kepada nakirah atau kepada yang makrifat. Contohnya yang ke nakirah yang bagaimana? Babu faslin, ya, faslin nakirah. Kenapa nakirah? Karena tidak dilekati oleh alif lam al. Kemudian juga kalau makrifatnya gimana? Babul fasli. Kenapa al fasli makrifat? Karena dilekati oleh al. Dan tentunya di sana ada beberapa macam isim makrifat, ya. Yang salah satunya adalah isim yang dilekati oleh al. Artinya makna baru bagaimana? Tadi kalau sebelum dilekati artinya sendiri-sendiri. Babun pintu, faslun kelas. Nah, begitu dilekati maka dia akan menjadi maknanya menjadi baru, yaitu pintunya kelas, ya, pintu milik kelas. Nah, kita biasa mengucapkan ada ini loh pintunya kelas, ya, pintu miliknya kelas artinya. Kalau ini dua kata benda. Kalau tiga kata misalnya adalah miftah, kemudian babun, kemudian sayarotun. Ya, dan kita tidak menginginkan makna kunci sendiri, pintu sendiri, mobil sendiri, tapi kita ingin memiliki makna kunci pintunya mobil. Mana kunci pintunya mobil misalnya gitu. Ya, bahasa Arabnya bagaimana? Ya, ketika diidhofahkan kepada nakirah, miftahu babi sayarotin, ya, kunci pintunya mobil. Sayarotin karena nakirah masih umum, ya, jadi pintunya mobilnya siapa saja, ya, pokoknya mobil mana saja karena umum. Sayarotin nakirah ini artinya masih umum, belum jelas. Kemudian kalau diidhofahkan kepada makrifat bagaimana? Miftahu babis sayaroti, kunci pintunya mobil, ya, sama-sama kuncinya pintu mobil, tetapi yang membedakan ketika diidhofahkan kepada makrifat nakirah dan makrifat, namun memiliki makna yang sama. Sedangkan sayarotin, kalau nakirah masih umum, mobilnya belum jelas, sedangkan as-sayaroti kalau pakai al, mobilnya itu sudah jelas tertentu khusus. Al-idhofah lagi menggabungkan dua kata benda atau lebih. Idhofah memiliki dua unsur, ya. Dua unsur idhofah ini adalah mudhof. Yang kalimat yang pertama, kata yang pertama itu dinamakan mudhof, sedangkan kata yang kedua dinamakan mudhof ilaih, ya. Jadi ada dua unsur, mudhof dan mudhof ilaih. Kata yang pertama adalah mudhof dan kata yang kedua adalah mudhof ilaih. Contohnya adalah babul fasli. Babul fasli pintu kelas. Maka babu yang pertama, kata yang pertama adalah mudhof, sedangkan fasli namanya mudhofun ilaih, ya. Jadi dua unsur ini harus terpenuhi. Jadi idhofah ini harus memiliki dua unsur, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Kata yang pertama dinamakan mudhof, yang kata yang kedua dinamakan mudhof ilaih. Ya, contoh kalau tiga kata, miftahu babi sayaroti, miftahnya itu sebagai mudhof, kata yang pertama, kemudian babi sebagai mudhof ilaih, dan dia juga sebagai mudhofun. Ya, jadi babi ini menjadi mudhof ilaih dan juga mudhof, ya. Mudhof ilaihnya miftah dan juga mudhofnya as-sayaroti. As-sayaroti mobil menjadi mudhof ilaih. Ya, ini harus terpenuhi dua rukun ini, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Dan apabila ada tiga kata, maka ada yang menjadi mudhof ilaih dan mudhof dalam satu waktu. Makna idhofah, artinya idhofah, ya, beberapa makna. Contohnya adalah hasirul masjidi, tikar masjid. Begitu juga dengan sayarotuka, mobilmu. Ya, apa arti idhofah ini? Ya, ini diidhofahkan kepada isim ma'rifat al, sayarotuka diidhofahkan kepada kata ganti mobilmu. Pertama, yang kalimat ini memiliki arti adalah idhofah yang bermakna kepemilikan. Ya, jadi idhofah ketika kata benda hasir, ya, tikar disandarkan kepada masjid, maka memiliki arti kepemilikan. Begitu juga dan sayarotuka, sayarotun disandarkan kepada domir,
maka dia memiliki arti kepemilikan. Contohnya yaitu artinya apa? Ketika diterjemahkan yaitu mobil milikmu, tikar milik masjid. Dan ini ketika idhofah yang berbentuk ini artinya banyak sekali, ya, banyak sekali dalam bahasa Arab, yaitu memiliki arti kepemilikan. Kalau ini ada khotam cincin, hadidi besi, cincin, maka ketika diterjemahkan ini adalah idhofah yang bermakna min, ya, bermakna dari min. Contohnya bagaimana? Yaitu artinya apa? Cincin dari besi, cincin terbuat dari besi. Jadi khotamul hadid, cincin besi. Artinya apa? Cincin terbuat dari besi. Begitu juga dengan kitor sobah, kitor kereta, sobah pagi. Artinya apa? Ketika di idhofah yang bermakna ini artinya adalah bimana fi, artinya fi pada waktu. Bermakna fi berpada waktu. Ketika diterjemahkan kereta di waktu pagi. Kereta yang ada pada waktu pagi. Beberapa ketentuan dalam idhofah. Ini adalah syarat-syaratnya idhofah yang harus diperhatikan. Contohnya adalah perhatikan kalimat babul fasli, babal fasli, mudarisul lugati, babu faslin. Ya. Mudhof tidak bertanwin. Ya, lihat mudhof kata yang pertama itu tidak bertanwin, babu. Ya, nggak boleh babun. Ya, tidak. Jadi kata yang pertama itu tidak boleh bertanwin. Kemudian mudhof tidak dilekati oleh al. Tidak. Mudhof tidak boleh dilekati al. Misalnya apa? Al babul fasli, nggak boleh. Jadi mudhof itu tidak bertanwin, babu tidak boleh tanwin, dan babu tidak boleh dilekati oleh al. Kemudian mudhof ketika berbentuk musanna, berbentuk ganda atau jamak mudzakkar salim, maka huruf nunnya dibuang. Ya, contohnya apa? Baba al-fasli, baba yang dua pintu kelasnya. Baba nih, asal dua pintu apa? Babun satu pintu, kalau dua pintu adalah babani. Tetapi begitu dia menjadi mudhof, ya, begitu menjadi mudhof maka nunnya hilang. Jadi baba al-fasli, ya, dua pintu kelas. Nah, kemudian begitu juga dengan jamak mudzakkar salim. Mudarisu lugati, asalnya apa? Mudarisuna, asalnya mudarisu, ini kan mudarisuna jamak mudzakkar salim. Tetapi ketika jamak mudzakkar salim ini menjadi mudhof, maka nunnya dihilangkan. Mudarisu al-lugati, mudarisu lugati, guru-guru bahasa, ya. Ini lihat, perhatikan ketika jamak mudzakkar salim. Kemudian mudhof dibaca jar, ya, mudhof ilaih itu dibaca jar, mudhof ilaih dibaca jar. Lihat, babul fasli dibaca jar itu dibaca kasroh untuk sementara, ya. Babul fasli, ya, lihat, al fasli kasroh, babal fasli mudhof ilaih dibaca kasroh, mudarisul lugati mudhof ilaih dibaca kasroh, babu faslin mudhof ilaih dibaca kasroh. Baik, kita akan latihan yaitu membuat jumlah ismiyah yang dimulai dengan isim yang disandarkan kepada ma'rifat. Isim yang disandarkan kepada ma'rifat yang pertama adalah dhamir, ya. Disandarkan kepada dhamir, isim disandarkan kepada dhamir, contohnya adalah sayaratun digabungkan dengan dhamir kata ganti anta, ka, kepemilikan. Jadi mobilmu, ya, sayaratuka. Lihat, yang tanda merah itu adalah domirnya. Jadi sayaratuka, mobil milikmu, isim ma'rifat. Ya, ini dengan isim domir ini merupakan isim yang berjeniskan ma'rifat. Kemudian disandarkan kepada isim alam. Isim alam itu nama orang, nama kota, ya. Ini adalah isim alam, nama binatang bisa juga. Contohnya apa? Sayaratu Zaidin, mobil milik Zaidin. Ya, ingat, isim ma'rifat, dhamir, isim alam, ya. Zaidun nama orang. Begitu kita sandarkan, maka sayaratu Zaidin kasroh dibaca jar. Mengapa sayaratuka tidak dibaca sayaratuki? Karena ka ini adalah dhamir yang tidak berubah, tidak berubah, dia mabni, tidak berubah. Jadi untuk menunjukkan bahwa milikmu laki-laki, ya. Kemudian disandarkan yang kedua adalah isim isyarah juga. Isim isyarah contohnya apa? Sayaratu hadar rajuli, mobil milik laki-laki ini, ya, mobil milik laki-laki ini. Hada tidak dibaca kasroh, kenapa? Dia mabni, tidak berubah, ya. Untuk pertama tidak usah dipikirkan kenapa ini mabni, kenapa ini berubah. Yang penting lafadznya adalah seperti ini, ya, bentuknya seperti ini. Ketika idhofah Anda harus memahaminya, tidak dibuat pusing. Nanti insya Allah pada bab selanjutnya akan dibuat lebih mudah.
Sayyaratu hada rajuli. Hada sayyaratun disandarkan kepada hada, isim isyarah. Ya, hada rajuli. Lihat rojulinya menjadi kasroh. Ya, kenapa dia kasroh? Padahal bukan isim isyarah. Ya, karena dia hukumnya mengikuti isim isyarah sebelum mengikuti hukum isyarah tersebut. Saya rotu hada rojuli. Ya, mobil milik laki-laki ini. Kemudian disandarkan kepada isim yang dilekati oleh al. Contohnya adalah saya rotul ustadi. Ya, saya roh dilekati dengan isim yang dilekati oleh al ustadi. Al ustad, ya pakai al, mobil milik ustad, mobilnya ustad. Kemudian dilekati yang terakhir yaitu isim ma'rifah terakhir yaitu dilekati dengan isim mausul. Ya, isim mausul digabungkan dengan didofahkan dan isim mausul. Contohnya seperti saya rotul ladzi amamaka, mobil milik orang yang ada di depanmu, ya. Jadi saya rotul ladzi amamaka, mobil milik orang yang ada di depanmu. Ingat, amamaka ini kedudukannya sebagai silatul mausul, yaitu kalimat setelah isim mausul. Nah, ini beberapa bentuk jumlah ismiyah yang dimulai dengan isim yang diidhofahkan kepada ma'rifat. Ya, jadi ada 5 bentuk ini yang harus dipahami dan dihafalkan. Dan insya Allah dengan latihan akan mempermudah. Sekarang kita praktek idhofahkan, ya, gabungkan kata benda berikut ke isim isyarah. Seperti contohnya ada sirwalun dengan waladun. Kita gabungkan menjadi sirwalu hadal waladi. Ya, ingat, diidhofahkan kepada isim isyarah. Hada adalah isim isyarah. Artinya apa? Sirwalu hadal waladi, yaitu celana panjang milik anak ini, celana panjangnya anak ini. Ini kalimatnya belum sempurna, ya, tapi karena kita memberikan contoh idhofah, ini kalimat ini belum sempurna. Celana panjang milik anak ini, kenapa celana panjangnya? Karena belum ada khobarnya. Ini masih berbentuk idhofah saja, ya, kalimat yang belum sempurna. Silakan diidhofahkan kalimat yang berikut, ya, yang nanti akan kita latihan ini. Ingat perbedaan hada waladun. Lihat, setelah isim isyarah kemudian nakiroh, ya, hada waladun. Ini adalah seorang anak. Terjemahannya kalau hada waladun ini seorang anak. Tetapi kalau misalnya kita harus bedakan dengan arti hadal waladu, ya, setelah isim isyarah ada isim yang dilekati oleh al, maka anaknya artinya adalah anak ini. Anda harus memperhatikan perbedaan daripada dua kalimat ini antara hada waladun, ini adalah seorang anak, dengan hadal waladu, ini anak ini, ya, anak ini. Perhatikan perbedaan daripada penerjemahan dari dua kalimat ini. Baik, latihan. Zauzatun dengan rojulun, ya, silakan diidhofahkan, ya. Istri laki-laki ini. Makanan rumah makan ini. Gergaji tukang kayu ini. Menara masjid ini. Tiket kereta ini. Ganti kata hada dengan dalika. Silakan Anda ganti. Latihan selanjutnya yaitu idhofahkan kata benda berikut. Ada gurfatun, ada syaqqatun. Ya, maka menjadi ghurfatu hadhihi syaqqah, ya. Artinya apa? Kamar apartemen ini, ya, kamar apartemen ini. Ini kalimat masih belum sempurna juga karena kita masih membahas tentang idhofah. Silakan perhatikan perbedaan antara hadhihi syaqqatun, ini adalah sebuah apartemen, dengan hadhihi syaqqatu, apartemen ini. Perbedakan arti penerjemahan sebagaimana tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Terjemahkan. Aula sekolah ini. Kaca botol ini. Stetoskop dokter ini. Jaket anak perempuan ini. Handuk artis ini. Ganti hadihi dengan tilka. Ya, diganti hadi dengan tilka. Sekarang perintah yang baru, idhofahkan kata benda berikut kepada isim mausul. Ingat, diidhofahkan kepada isim mausul.
Amun kita idofakan dengan isim mausul. Jadi amul ladzi amamaka, ya, pamannya orang yang ada di depanmu. Nah, ingat. Amul ladzi amamaka, pamannya orang yang ada di depanmu. Jadi amun sebagai mudhofnya, alladzi sebagai mudhof ilaihnya. Ya, pamannya orang yang ada di depanmu. Silakan diidofakan seperti contoh latihan, seperti contoh di atas. Hidaun, ya. Sepatu milik orang yang ada di depanmu. Kopi milik orang yang ada di belakangmu. Sapu tangan milik orang yang ada di sampingmu. Hadiah milik orang yang ada di depanmu. Sandal milik orang yang ada di sampingmu. Ingat, idhofah ini memiliki arti kepemilikan. Kemudian ganti alladzi dengan alati seperti contoh, ya. Contohnya apa? Amul lati amamaka. Artinya apa? Amul lati amamaka, paman orang yang perempuan yang ada di depanmu, ya. Jadi amul lati amamaka yaitu paman seorang wanita, alati, ya, paman seorang wanita yang ada di depanmu. Silakan diganti seperti contoh-contoh yang telah disebutkan. Baik, sekarang buatlah jumlah ismiyah yang diawali dengan isim ma'rifat berupa isim yang diidhofahkan kepada isim isyarah. Contohnya apa? Sirwalu hadal waladi mubtalun, ya. Ini sirwalnya sebagai sirwalnya sebagai mudhofnya, dan hada juga adalah sebagai mudhof ilaihnya, ya. Sirwal, ya, celana panjang milik anak ini basah, ya. Sirwalnya sebagai mubtada, kemudian mubtalunnya adalah sebagai khobarnya, karena jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar, ya. Kalau celana panjang anak ini masih belum sempurna, tetapi begitu kita datangkan khobar celana panjang milik anak ini basah, maka telah menjadi kalimat sempurna. Silakan terjemahkan kalimat berikut, ya. Tapi yang perlu diperhatikan, khobar harus sesuai dengan mubtadanya, ya. Khobar harus sesuai dengan mubtadanya dari jenisnya. Kalau mubtadanya laki-laki, sirwal kan laki-laki, maka khobarnya pun harus laki-laki, ya. Kalau tunggal, mubtadanya tunggal, maka khobarnya pun harus tunggal, ya. Sirwal tunggal, maka khobarnya mubtalun tunggal juga. Perhatikan, ini yang harus diperhatikan, khobar harus sesuai dengan mubtadanya. Apabila mubtadanya laki-laki mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Baik, terjemahkan, ya. Istri laki-laki ini adalah seorang militer. Makanan rumah makan ini enak. Gergaji tukang kayu ini tajam. Menara masjid ini tinggi. Tiket kereta ini mahal. Perhatikan, mubtada khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal mudzakkar dan muannas. Kemudian latihan lagi, buatlah jumlah ismiyah yang diawali dengan isim ma'rifat berupa isim ma'rifat, ya, yang diidhofahkan kepada isim isyarah seperti contoh ghurfatu hadi syaqati dayiqatun. Ingat, ghurfah ini adalah muannas bentuknya, hadihi syaqah ini muannas, ya. Hadihi syaqah, maka menggunakan isim isyarahnya muannas juga, hadihi. Dayiqatun sempit, ya. Ghurfatu ini mudhof, hadihi syaqati mudhof ilaih, ya. Hadihi syaqati sebagai mudhof ilaih, ya. Hadihi mudhof ilaih, syaqati badalnya. Ghurfatun, ya, dalam sejumlah ismiyah, maka ghurfatu hadi syaqah ini adalah mubtadanya, sedangkan dayiqatun sebagai khobarnya. Perhatian,
khobar harus sesuai dengan mubtadanya dari jenis laki-laki atau perempuan maupun bilangannya. Misalnya gurfah ini kan muannas, maka khobarnya pun harus muannas, doyiqotun. Ya, baik. Gurfah ini tunggal, maka khobarnya pun tunggal. Perhatian ini yang harus diperhatikan. Baik, terjemahkan. Aula, sekolah ini luas. Kaca botol ini pecah. Stetoskop dokter ini baru. Jaket anak perempuan ini kering. Handuk artis ini mahal. Kita buat jumlah ismiyah yang diawali dengan isim ma'rifat berupa isim yang di ma'rifatnya berjeniskan isim yang diidhofahkan kepada isim mausul, seperti contoh ammul ladzi amamaka askariun, ya, paman orang laki-laki yang ada di depanmu adalah seorang insinyur. Ammu, ya, ini mudhof, alladzi mudhof ilaihnya. Amamaka ini silah mausul daripada alladzi, askariunnya adalah isim, ya. Ammu sebagai mubtadanya dalam jumlah ismiyah, ammu ini sebagai mubtadanya, askariun adalah sebagai khobarnya. Perhatian, khobar, ingat sekali lagi perhatian, khobar harus sesuai dengan mubtadanya dari jenisnya. Baik, kalau mubtadanya jenisnya laki-laki, maka khobarnya juga laki-laki. Ammu ini laki-laki, maka khobarnya pun harus laki-laki. Ya, askariun sebagai khobarnya laki-laki. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya tunggal, amun ini tunggal, maka khobarnya tunggal juga. Ganda, ganda juga. Misalnya jamak, ya jamak juga. Ini harus diperhatikan. Baik, terjemahkan sekarang. Sepatu orang yang ada di depanmu jelek. Kopi milik orang yang ada di depanmu pahit. Sapu tangan milik orang yang ada di depanmu murah. Hadiah milik orang yang ada di depanmu kecil. Sandal milik orang laki-laki yang ada di sampingmu aneh. Buat jumlah ismiyah lagi yang diawali dengan isim ma'rifat yang berjeniskan isim yang diidhofahkan kepada isim mausul. Contohnya adalah amul lati amamaka askariun, pamannya seorang wanita yang ada di samping pamannya orang wanita yang ada di depanmu itu seorang militer, ya, paman. Lihat, Amu ini adalah mudhof, alati mudhof ilaihnya. Ya, jadi isim mausul, isim yang diidhofahkan kepada isim mausul alati sebagai mudhof ilaihnya. Askariun ini isim juga. Amamaka ini adalah silah mausulnya. Dalam jumlah ismiyah, amun sebagai mubtadanya, sedangkan askariun sebagai khobarnya. Buat kalimat seperti contoh di atas. Ya, perhatian, khobar harus sesuai dengan mubtadanya dari jenisnya laki atau perempuan maupun bilangannya, tunggal, ganda ataupun jamak. Silakan dibuat kalimat seperti di atas. Sepatu miliknya seorang wanita yang ada di depanmu bagus. Kopi milik seorang wanita yang ada di depanmu manis. Sapu tangan milik wanita yang ada di depanmu mahal. Hadiah, ingat ini mu'annas, ya. Hadiah milik seorang wanita yang ada di sampingmu itu besar. Sandalnya wanita yang ada di sampingmu itu hilang. Baik, kita tutup materi kita kali ini. Silakan video ini dibagikan, disebarkan
kepada teman-teman Anda, rekan-rekan Anda. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.